Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anita Ratnasari dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di video saya kali ini yaitu akan membahas tentang ukuran pemusatan data, yang dimana guna untuk memenuhi tugas ujian akhir saya, yaitu pelajaran statistik penelitian pendidikan. Selamat menyaksikan, semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Pengertian dari ukuran pemusatan data adalah suatu nilai data dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Pengertian lain dari ukuran pemusatan data ini adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat gugus data yang dimana data tersebut sudah diurutkan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian ada 3 macam ukuran pemusatan data secara umum, yaitu yang pertama adalah rata-rata atau disebut dengan mean, yang kedua yaitu nilai tengah atau disebut dengan median, dan yang ketiga yaitu adalah nilai yang sering muncul atau disebut dengan modus. Poin yang pertama yaitu adalah rata-rata atau mean. Pengertian dari mean atau biasa disebut dengan istilah rata-rata adalah jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data atau datum. Rata-rata atau mean ini terbagi menjadi 2, yaitu rata-rata atau mean data tunggal dan rata-rata mean data berkelompok. Rata-rata atau mean data tunggal, pengertiannya yaitu adalah suatu data yang belum dikelompokkan menjadi kelas-kelas interval. Di sini saya akan berikan contoh satu dari rata-rata atau mean data tunggal ini. Bagaimana? Sudah Anda perhatikan atau sudah Anda teliti dari soal yang saya berikan tadi? Nah, baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menjawab dari soal tersebut. Di situ kan tentukan rata-rata atau mean dari data tunggal, yaitu 2, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 7, dan 10. Itu merupakan data. Banyaknya data yaitu ada 10. Jumlah datanya yaitu kita jumlahkan semuanya dari 2 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya. Kemudian kita masuk untuk menjawab dari soal tersebut. Rumusnya yaitu X bar sama dengan, kemudian kita masukkan data tadi yaitu 2 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya, itu merupakan jumlah data per di bawahnya yaitu adalah banyaknya data. Banyaknya data yang tadi kita ketahui adalah 10. Jadi kita masukkan ke situ yaitu 10. Jadi kemudian 2 tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 7 tambah 7 tambah 7 dan tambah 10 per 10 yaitu adalah 50 per 10. Jadi 50 bagi 10 adalah 5. Nah, jadi rata-rata data tunggal dari soal yang saya berikan tadi yaitu adalah 5. Itu merupakan rata-ratanya ya. Baiklah, selanjutnya yaitu rata-rata atau mean data berkelompok. Pengertian dari rata-rata atau mean data berkelompok adalah data yang disajikan dalam kelas-kelas interval yang sama. Nah, dalam mencari rata-rata atau mean data berkelompok ini terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu menggunakan titik tengah, yang kedua menggunakan simpangan rata-rata, dan yang ketiga yaitu menggunakan kode atau coding. Nah, dari ketiga cara tersebut yang sering kita jumpai atau sering kita pakai yaitu menggunakan langkah-langkah 1 dan 2, yaitu menggunakan titik tengah dan menggunakan simpangan rata-rata. Jadi
disarankan atau saya sarankan lebih baik memakai yang langkah-langkah 1 dan langkah-langkah 2 karena itu sudah sering kita banyak gunakan. Baiklah, poin yang kedua yaitu adalah nilai tengah atau median. Pengertian dari nilai tengah atau median ini adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah, data terkecil dan data terbesar. Nah, syarat utama dalam mengerjakan nilai tengah atau median ini adalah dengan cara data tersebut diurutkan terlebih dahulu. Jika data tersebut tidak diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar, maka kita tidak akan bisa menemukan berapa nilai tengah atau median dari data atau soal tersebut. Nilai tengah atau median itu terbagi menjadi dua juga, yaitu median atau nilai tengah data tunggal dan median atau nilai tengah data berkelompok. Pertama yaitu adalah median atau nilai tengah data tunggal. Median pada data tunggal ini ditentukan dengan mengurutkan dahulu seluruh datanya, lalu gunakan persamaan berikut dengan rumus ME sama dengan data ke N tambah 1 per 2. Jadi di sini ada contoh, nanti coba dilihat. Sekarang saya jelaskan. Nah, di sini tentukan median dari data 1, 2, 8, 11, 6, 10, dan 16. Nah, kita kemudian harus mengurutkannya terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Urutannya yaitu 1, 2, 6, 8, 10, 11, dan 16. Nah, banyaknya data atau datum dari soal tadi yaitu ada 7. Jadi kita masukkan ke rumus ME sama dengan data ke 7 tambah 1 per 2. Jadi 7 tambah 1 8 per 2 yaitu 4. Jadi data keempat, kita lihat urutan tadi, data keempat itu berapa. Jadi data keempat itu adalah 8. Kemudian median atau nilai tengah data berkelompok itu di sini pada data tunggal dia dalam menentukan nilai tengah itu cukup mudah dengan cara hanya mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian median atau nilai tengah itu sudah bisa kita dapatkan atau sudah dapat kita temukan. Namun pada data kelompok cara tersebut tidak bisa digunakan. Data kelompok merupakan data yang berbentuk kelas interval, sehingga kita tidak bisa langsung mengetahui nilai median jika kelas mediannya sudah diketahui. Jadi harus menggunakan rumus dan proses yang lebih panjang lagi. Baiklah, poin yang ketiga yaitu adalah nilai yang sering muncul atau disebut dengan modus. Modus itu adalah ukuran pemusatan data yang berupa frekuensi terbesar munculnya. Jadi maksudnya yaitu di sini jumlah dari data tersebut yang paling sering muncul atau paling banyak, itulah yang disebut dengan modus. Nah, modus ini juga terbagi menjadi dua, yaitu modus atau nilai yang paling sering muncul pada data tunggal dan modus yang sering muncul atau data yang sering muncul itu pada data berkelompok. Poin pertama dari nilai yang sering muncul pada modus adalah pada data tunggal. Jika dalam suatu data terdapat dua modus, maka disebut dengan bimodus. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kembali tentang modus data tunggal. Nah, sini soalnya yaitu tentukan modus dari data 1, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6 ya kan. Habis itu langkah selanjutnya yang harus kita kerjakan yaitu adalah dengan menghitung atau menjumlahkan. Nah, misalnya itu kan satu kita hitung di situ ada berapa dalam data tersebut. Jika ada 1, tulis 1. Habis itu selanjutnya data yang ketiga ada berapa jumlahnya, situ ada 2, tulis 2. Kemudian data nomor 4, kemudian kita jumlah atau hitung ada berapa, dia ada 3, dan seterusnya sampai
angka 6 atau data yang ke-6 ini. Nah, kemudian kita lihat dari jumlahnya mana yang paling terbesar atau mana yang paling sering muncul, maka itu disebut dengan modus. Jadi modus yang kita dapatkan tadi yaitu pada data 1 jumlahnya 1, pada data 3 jumlahnya 2, pada data 4 jumlahnya 3, pada data 5 jumlahnya 4, dan pada data 6 jumlahnya 5. Jadi saya simpulkan bahwa modus dari data soal tersebut adalah 6 karena 6 itu merupakan angka yang sering atau yang paling banyak muncul. Kemudian poin yang kedua yaitu adalah modus data berkelompok. Di sini saya akan memberikan rumus sedikit saja dari modus data berkelompok, yaitu MO sama dengan B tambah B1 per B1 ditambah B2. Materi ukuran pemusatan data yang saya berikan sudah selesai. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari materi tadi, yaitu bahwa ukuran pemusatan itu adalah suatu nilai data dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Penggunaan dari ukuran pemusatan data ini seperti MEAN, median, dan modus itu tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pesan saya, jangan lupa selalu belajar, menggali ilmu agar ilmu kita selalu bertambah. Baiklah, cukup sekian video edukasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.